Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita akan mengulas update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita ada di weekend, hari Minggu. Hari ini tanggal 12 Maret ya. Kita udah dapat beberapa data kemarin dan kita juga sudah bahas di segmen nyangkut barang untuk review semingguan terakhir seperti apa kondisi dari market. Nah, hari Minggu nggak terlalu banyak pergerakan dari market ekonomi juga nggak terlalu banyak. Sorry guys. Kalau kita lihat dari beberapa berita, ini ada Voyager Digital yang telah menjual aset kripto mereka senilai 350 million US dollar. Plus, teman-teman, dari kepemilikan on-chain selama 6 minggu terakhir. Voyager jualan terus. Ini uraian mendalam, Arham, tentang aset mana yang dilikuidasi persis di mana modal bergerak. Ini nama aset-asetnya ya yang mereka punya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan harga Voyager hari ini itu udah turun 6%-an. Jadi selama 6 bulan terakhir dikabarkan 6 minggu terakhir dikabarkan mereka jualan aset. Berarti sekarang kita udah melihat penurunan yang sangat-sangat signifikan terhadap harga dari token Voyager. Karena memang secara fundamental mereka lagi banyak melikuidasi aset yang mereka punya. Sehingga investor pun pada panik. Padahal Binance udah siap-siap nih buat mengakuisisi, tapi masih dalam perdebatan sih sebenarnya. Jadi Voyager ya melakukan yang namanya likuidasi. Terus dari berita yang lain, ini ada bukan hanya Silvergate atau SVB ya, Silicon Valley Bank. Itu semua bank, tidak satupun dari mereka yang memiliki ekuitas apapun. Mereka semua benar-benar musnah, tetapi untuk penipuan akuntansi palsu. Ini kita lihat bagaimana posisi daripada unrealized gains atau unrealized loss untuk investment securities itu sangat-sangat besar teman-teman di tahun 2023 ini. Jadi kebanyakan dari data ini kita menunjukkan bahwa kebanyakan investment securities, mereka yang investasi di pasar saham contohnya atau obligasi, itu kebanyakan rugi. Ini terjadi pada bank teman-teman. Dan ini datanya cukup valid ya. Dan apa artinya? Artinya ini tentunya adalah kabar yang begitu buruk untuk perekonomian. Kebanyakan bank, mayoritas bank itu lagi dalam kondisi kesulitan likuidasi saat ini. Which is itu sebenarnya ya prepare untuk resesi besar. Cuman sayangnya data-data seperti ini tidak diungkap ketika di awal-awal mau mengalami kondisi ekonomi yang buruk. Tidak ada yang mengungkap. Tapi sekarang di bulan Maret ini baru semuanya terbongkar satu persatu jeleknya, teman-teman. Jadi ini adalah ya sesuatu yang kita harus waspadai sebenarnya dari segi makroekonomi saat ini, terutama dari likuidasi. Dari berita yang lain, ini ada Circle ya. Circle menyusul konfirmasi akhir hari ini bahwa transfer yang dimulai pada hari Kamis untuk menghapus saldo belum diproses. 3,3 miliar US dollar dari 40 miliar cadangan USDT tetap berada di Silicon Valley Bank. Kita tahu Silicon Valley Bank itu punya aset dalam bentuk USDT. Kalau nggak salah itu 20% dari reserve mereka. Nah, masalahnya Silicon Valley Bank udah bermasalah. Dan saat ini mereka lagi kesulitan likuidasi. Ya, beberapa aset sudah dicairkan untuk menambah likuidasi dan USDC sorry, ini masih diproses untuk pencairannya meskipun belum semua. Jadi mereka bertahap untuk melakukan pencairan. Ini dikonfirmasi oleh Circle selaku penerbit dari token USDC. Sementara kami menghentikan sementara konversi antara USDC dan juga USD. Ini dilaporkan oleh Coinbase selama akhir pekan sementara bank tutup. Selama periode aktivitas tinggi, konversi tergantung pada transfer USD dari bank yang dikeliling. Jadi intinya adalah Coinbase dan juga Coinbase dan juga Binance yaitu melakukan penangguhan untuk konversi USDC. Ini dilakukan tentunya karena ketidakstabilan harga USDC yang belakangan ini dikabarkan turun, teman-teman. Turun dari 1:1 dengan US dollar ya. USDC-nya turun sekitar 0,97 sampai 1 dolar. Jadi harganya cenderung turun. Jadi ini ya sesuatu yang nggak disangka-sangka, ternyata USDC juga bisa masalah, teman-teman.
Janet Yellen ya mengatakan bahwa Treasury dalam monitor mereka saat ini bagaimana banyak perusahaan terutama perbankan ya yang bakalan fall out, yang bakalan terjun bebas teman-teman. Jadi ini disampaikan oleh Janet Yellen. Tapi sayang sekali kita nggak dapat berita lengkapnya. Tapi yang pasti adalah pemerintah Amerika Serikat saat ini melalui eh, menteri mereka itu lagi coba buat memonitoring nih semua perusahaan-perusahaan yang lagi bermasalah. Tentunya ini bisa berdampak juga sama kebijakan dari The Fed pada FOMC ke depannya. Kalau kita lihat ya dari data FOMC yang bakalan datang di 1 minggu, tiga hari ke depan, teman-teman kita bakalan memasuki fase yang menentukan sekali. The Fed bakalan kembali mengumumkan kenaikan suku bunga pada tanggal 23 Maret jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi dini hari ya. Ini sementara sih lihat forecastnya itu ada 40% yang yakin The Fed bakal naikin 25 basis point, sementara hampir 60%-nya yakin bahwasanya The Fed bakal naikin 50 basis point. Ini sesuatu yang sangat-sangat apa ya, mengejutkan. Bagaimana sebelumnya kan The Fed tuh udah mulai dovish tuh naikin 25. Sekarang masa mau naikin 50 lagi. Berarti kan inflasi masih belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Jika kita lihat ya dari data minggu depan, kita bakal dapat beberapa data penting. CPI hari Selasa, teman-teman harus note ini karena ini akan sangat-sangat bergantung atau mempengaruhi daripada keputusan dari The Fed. Ada CPI untuk bulan Februari, indeks harga konsumen ya, indeks harga konsumen atau Customer Price Index. Ini data soal inflasi Amerika Serikat. Ini bakalan cukup penting. Jadi teman-teman kita masih belum selesai sama drama ini. Drama masih akan tetap jalan. Terus akan ada produksi manufaktur dari China yang dikabarkan bakal menguat lagi. Kalau industri Cina menguat, ya harusnya Asia itu akan positif, sementara US dollar akan kembali tertekan. Terus data inflasi juga dari European Central Bank ini bakalan naikin suku bunga. Jadi untuk lebih detailnya aku udah bahas di segmen nyangkut barang kemarin. Jadi minggu depan masih bakalan tetap fight teman-teman, bakalan banyak sekali masalah yang bakalan muncul di market. Kita akan coba untuk ulas bagaimana posisi daripada market saat ini dimulai dari DXY. Dari posisi DXY sendiri, indeks dolar ya. Indeks dolar kemarin sempat drop setelah melihat data pengangguran yang menguat. Teman-teman, ini negatif sekali buat US dollar karena ya kemungkinan The Fed nggak bakalan hawkish ketika penganggurannya makin banyak. Tapi ini masih belum final, tentunya kita harus melihat data CPI lagi. Kita akan lihat bagaimana movement daripada indeks dolar. Kalau prediksiku sih masih bisa menguat ke depannya, sehingga ini masih bisa menjadi trigger buat Bitcoin ke depannya buat terkoreksi. Sementara itu S&P 500 pun juga mengalami membuat respon yang sama. Dia terkoreksi agak dalam dan saat ini progresnya masih berpeluang buat turun lagi teman-teman untuk saham Amerika Serikat karena mayoritas mungkin bakalan banyak yang belok ke deposito ataupun juga obligasi jangka pendek yang mungkin bakalan sangat menarik teman-teman karena return bunganya cenderung tinggi. Itu dari kacamata saya. Kalau melihat dari progres pergerakan Bitcoin hari ini, so far Bitcoin cukup aneh. Apa ya? Ada perbedaan harga, teman-teman. Ini ya kita pakai chart Binance di TradingView. Teman-teman, harga Bitcoin ada di kisaran 20.300. Sementara kalau kita pakai chart indeksnya, harga Bitcoin ada di kisaran 20.600. Kalau kita pakai chart dari Coinbase, harganya 20.400. Jadi ini semuanya kacau. Kita akan pakai yang indeks aja ya, biar posisinya netral. Jadi kita pakai indeks, asumsinya adalah ini mewakili banyak exchange. Jadi di rata-rata dapatlah harga sekian. Nah, kalau kita melihat dari harga Bitcoin saat ini, sementara Bitcoin lagi coba buat retrace setelah kemarin tren penurunan terjadi setelah Bitcoin ini confirm. Kalau menurut saya dia yang pertama nih, Bitcoin ini membentuk pola yang namanya ascending channel, sudah di breakdown. Dan satu lagi, pola yang ternyata baru saya sadari itu adalah pola double top di sini. Potensi double top lah kita bilang. Ya, ini udah konfirmasi turun dan target penurunannya adalah capai 18.500. Ini aku dapat dari menarik swing low di sini ke swing high di sini. Jadi kisarannya adalah
18.500. Mungkin bisa sedikit lebih, teman-teman. Mungkin bisa ke 18.000. Oke, jadi sementara kita masih retrace dalam proses retrace. Jadi kalau kita misalkan andaikan ini adalah elite wave, maka ini adalah wave satunya, 2, kita 3, sekarang kita running untuk wave 4. Ada di mana? Mungkin di 21.000, 21.300, 21.400. Ya misalkan di sana, ya berarti kita selangkah lagi kita bakalan running untuk wave 5 juga. Jadi sementara untuk saya melihat potensinya masih berpeluang untuk melanjutkan tren penurunan, teman-teman. Jadi kita lihat apakah level 18.500 ini bakalan jadi level yang cukup kuat. Mengingat level ini juga seringkali menahan pergerakan Bitcoin sebelumnya. Jadi ini adalah strong support buat Bitcoin saat ini. 18.500 bisa teman-teman note. Sementara dalam posisi weekend ini saya tidak akan melakukan akumulasi dulu karena kemarin saya udah beli beberapa kali ya. Saya akan tunggu harganya sampai menuju 18.500 atau di bawahnya baru saya akan kembali lagi melakukan akumulasi. Ya, ini kesempatan peluang bagi saya sih menurut analisa saya pribadi. Jadi teman-teman kalau mau ambil barang ya silakan riset sendiri juga, teman-teman. Jangan sembarang ikut-ikutan. Sementara kalau kita lihat di time frame weekly ya, pergerakan dari Bitcoin sendiri ini masih struggle. Ya di MA 200 dia benar-benar kena reject dan sekarang rejectionnya itu mulai kerasa, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih rejection yang terjadi di sini itu nggak sekuat yang terjadi di bulan Agustus. Jadi dengan ini saya mungkin yakin bahwa Bitcoin kayaknya bakalan nggak dalam banget penurunannya. Mungkin nggak sampai 15.000. Mungkin ya. 18.000 ini kayaknya cukup menarik untuk kita perhatikan. Tapi ya kita lihatlah seperti apa kondisi makro. Kita belum clear juga kok untuk melihat kondisi inflasi seperti apa. Jadi apapun probabilitasnya itu masih sangat terbuka untuk saat ini. Sementara kalau kita lihat dari time frame weekly, proses koreksi masih bad ya buat Bitcoin. Dari time frame daily juga pergerakan Bitcoin masih cenderung jelek. Kalau menurut saya setelah kemarin dia bikin hammer, sekarang kita agak ragu nih bikin spinning top. Jadi market masih benar-benar berpeluang untuk turun untuk saat ini. Dari time frame 4 jam ya ada sedikit kenaikan. Saya rasa sih hanya retrace sesaat aja. Ini belum totally bakalan naik, teman-teman. Bakalan retrace, ngetes ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin di level 21.300 atau 21.400, kemudian dia turun balik lagi. Jadi buat Bitcoin gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Nantikan analisa esok hari. Kita akan update, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Akhir kata saya Andre, makasih.